menjelaskan tentang materi sejarah peradaban Islam pada masa atau Daulah Abbasiyah. Yang pertama, latar belakang berdirinya Khalifah Bani Abbasiyah disebabkan karena beberapa kelompok umat yang tidak mendukung pemerintahan Imperium Bani Umayyah. Nah, kenapa kok tidak mendukung pemerintahan Bani Umayyah? Karena Bani Umayyah tadi udah dipimpin oleh pemimpin yang lemah atau yang bejat dalam soal kepemimpinan dalam memimpin suatu negara. Terus yang kedua ada sejarah Daulah Bani Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah melanjutkan kekuasaan dari Bani Umayyah. Pendiri dari Bani Abbasiyah adalah Abdullah al-Sofan ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu al-Abbas. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada saat pemindahan kekuasaan dari tangan Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografi dunia membentang dari timur ke barat, mulai Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Persia, hingga ke Cina. Nah, sebesar itu Daulah Abbasiyah memerintah di zaman Daulah Abbasiyah. Peradaban Islam pada zaman Abbasiyah mengalami masa keemasan pada masa kepemimpinan Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun. Bani Abbasiyah mengalami puncak kejayaan sehingga terjadi pada masa kemasan peradaban Islam yang mendunia. Nah, jadi gini saya menjelaskan. Pada masa khalifah tersebut, puncak kemasan Abbasiyah itu dibilang sebagai puncak kemasan Daulah Abbasiyah atau pemerintah atau pemimpin di Bani Abbasiyah. Jadi pada masa itu pemimpin yang bernama Ar-Rasyid dan Makmum itu memimpin dengan benar-benar mengetahui kondisi daulahnya dan ditentukan kebijakan yang baik untuk daulahnya. Jadi disebut dengan masa kemasan karena visi misinya pemimpin itu bisa terlaksana dengan baik. Terus yang kedua adalah kemajuan yang terjadi pada pemerintahan Bani Abbasiyah di bidang pendidikan. Nah, Abbasiyah juga menekankan di bidang pendidikan, sangat menekankan di bidang pendidikan, karena pendidikan itu penting diterapkan di Bani Abbasiyah atau bani-bani lainnya untuk memajukan suatu negara atau suatu daulah. Lembaga pendidikan terdiri atas dua tingkat, yaitu maktab atau kutab yang merupakan lembaga pendidikan dasar. Tingkatan memperdalam ilmu, para pelajar pergi menuntut ilmu kepada beberapa orang ahli di dalam bidang pelaksanaan dilakukan di masjid atau di rumah ulama. Nah, jadi gini, kalau kita mau mendalam ilmu, kita pergi ke masjid atau pergi ke rumah ulama untuk memperdalam ilmu kita lebih lanjut. Berbagai bangsa yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah, yaitu bangsa Arab, Persia, India, dan Yunani. Nah, sekarang saya akan membahas tentang tokoh-tokoh ahli dalam bidang pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, Al-Farazi, seorang tokoh astronomi muslim yang membangun astrologi. Terus yang kedua, Al-Farghani, seorang tokoh penulis ringkasan astronom. Terus para tokoh yang ahli dalam bidang Bani Abbasiyah yang lainnya yaitu Al-Razi, ilmuwan Islam pertama yang menemukan penyakit cacar. Nah, ilmuwan Islam yang pertama menemukan penyakit cacar yaitu Ar-Razi. Dan yang selanjutnya adalah Ibnu Sina, tokoh fisik dalam bidang kedokteran yang menemukan sistem peredaran darah manusia. Nah, sistem peredaran darah manusia itu yang pertama ditemukan oleh Ibnu Sina atau ditemukan oleh Ibnu Sina. Prestasi Ibnu Sina bukan hanya ini, tapi dia juga menciptakan hal-hal baru dalam bidang kedokteran. Nah,
karena saya akan menjelaskan tentang kondisi politik pada masa Bani Abbasiyah. Periode pertama dipengaruhi oleh Persia pertama, terus periode kedua juga dipengaruhi oleh Persia pertama, terus periode ketiga dia masuk ke oleh dinasti Bau atau pengaruh Persia kedua, terus periode keempat kekuasaan dinasti Saljuk atau pengaruh Turki kedua, periode kelima masa mendekati kemunduran dalam sejarah peradaban Islam. Nah, sekian